Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik, kembali kita akan mendengarkan renungan malam kita. Namun sebelumnya kita akan membaca Alkitab yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita membacanya di rumah masing-masing. Ejekan tentang Raja Babel. Ayatnya yang ke-11. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu," katanya. "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memiliki suatu pernyataan, yaitu mengenai sebuah kereta yang dapat berjalan, maka rodanya pun harus berputar. Bagian dari roda kereta kadang di atas, kadang juga di bawah. Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu pula dengan kehidupan manusia yang bermasa. Artinya, terkadang hidup kita di atas, tetapi bukan berarti kita tidak akan merasakan hidup di bawah nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada batasnya. Apa yang kita raih, semua ada masanya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas kita pada renungan malam hari ini, yaitu berbicara tentang suatu penggambaran nubuat, tentang keruntuhan Raja Babel yang diucapkan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya sebagai penyampai pesan dari Tuhan. Pada masa itu, bangsa Israel sedang dalam titik terendah, yaitu mereka diperbudak oleh Babel selama 40 tahun lamanya. Babel pada saat itu berkuasa dan menjadi bangsa yang besar dan berhasil untuk menaklukkan Syria, Mesir, Aram, Filistin, dan Israel. Kerajaan Babel diakui sebagai suatu kerajaan yang mutlak atau tetap. Dalam bahasa Aram, Babel adalah kota emas. Begitu melimpahnya
kota ini dengan kekayaan. Pada saat kejayaan mereka menjadi lupa diri atau sombong, Bapak Ibu Saudara. Hal inilah yang berakibat fatal, yaitu ditandai dengan kehancuran Babel. Tidak hanya ingin terus berlimpah dalam segi kekayaan, melainkan Raja Babel ingin menjadi sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, jatuhnya Raja Babel menunjukkan gambaran tentang puncak kejayaan dan kekuasaan yang luar biasa yang bisa kita capai, namun hanya bersifat sementara. Adapun tujuan lain Babel dihancurkan, sebab Allah sudah menyediakan belas kasihan bagi umat-umatnya yang tertindas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, luka yang sudah lama digoreskan, maka akan diperhitungkan. Kuk yang sudah lama diletakkan Babel pada Israel, akhirnya dibebaskan oleh Allah bagi Israel. Mereka tidak dapat lagi menindas dengan kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Babel ini. Adapun perkenanan Allah yang dirancangkan Allah bagi bangsa Israel, yaitu Allah yang akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Banyak orang yang berkenan dalam hadirat Tuhan dan menjadi suatu kehormatan dan kekuatan bagi bangsa Israel karena banyaknya orang yang bergabung untuk memeluk agama yang kudus. Bisa kita lihat di dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun hal penting yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, yaitu kejayaan yang kita raih dalam hidup ini memang sangatlah menggiurkan. Tak jarang pula kita lupa diri seperti Raja Babel ini. Namun perlu diingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa semuanya itu hanya bersifat sementara. Meskipun berlimpah kekayaan yang didapatkan di dunia ini bukan menjadi suatu alasan bagi kita, khususnya orang-orang percaya, untuk bisa meninggikan diri atau sombong. Ketika keadaan kita sedang di bawah pun, janganlah merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita. Tuhan lepas tangan daripada kita dan kita menjadi tawar hati kepada Tuhan. Melainkan kita tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, hanyalah kepada Dia saja. Sementara itu bagi kita yang saat ini sedang dalam kelimpahan dalam segi material maupun merasa jaya dengan apa yang kita raih, tetaplah rendah hati dan janganlah tinggi hati. Karena Allah akan memberi hukuman yang setimpal dengan setiap perbuatan kita. Namun ketika kita mampu berbagi, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang memerlukan, berbagi apa yang kita miliki, maka berkat-berkat Tuhan akan disediakan bagi kita. Bagi kita orang-orang yang taat kepadanya dan mau percaya hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa malam kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami mampu untuk mendengar renungan-Mu lagi. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang percaya yang taat kepadamu dan juga tidak mengandalkan kekayaan kami di dalam hidup kami. Namun kami tetap rendah hati. Rendah hati di dalam menjalani setiap hidup kami ini. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk malam hari ini
Sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh dan pikiran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati malam kami, menjaga malam kami. Engkau jauhkan kami dari pikiran jahat dan juga hal-hal yang jahat. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pun Tuhan, besok hari, besok pagi kami akan bangun. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena kami bangun bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu yang tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu. Jaga kami agar terhindar dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.